Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kemudian materinya mengenai perubahan sosial budaya. Adapun eh, pokok-pokok yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama itu bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial budaya. Kemudian yang ketiga, faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kemudian yang keempat, perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Ya, anak-anakku sekalian, namun sebelum Pak Guru membahas terkait dengan bentuk-bentuk, faktor penyebab, faktor penghambat, dan kehidupan masyarakat Indonesia untuk dalam menghadapi arus globalisasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia, baik berupa benda atau ide gagasan. Kemudian perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi baik disengaja maupun tidak terhadap kehidupan bermasyarakat yang berpengaruh juga pada pola perilaku masyarakat. Contohnya dalam hal apa? Berpakaian atau fashion. Seperti pada gambar berikut. Ya, anak-anakku sekalian, silakan kalian menyimak dua gambar ini. Ada perbedaan atau tidak antara gambar yang satu dengan gambar yang kedua? Ya, benar, jelas ada perbedaan. Gambar satu itu menunjukkan cara berpakaian wanita Indonesia zaman dulu. Kemudian gambar yang kedua menggambarkan atau menunjukkan gambar cara berpakaian wanita Indonesia zaman sekarang. Ya, kita lanjut. Nah, perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan-perubahan nilai dan tata cara kehidupan masyarakat dari tradisional menjadi modern. Salah satu contohnya adalah alat-alat penunjang kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dari terdapat perubahan dalam penggunaan alat-alat dari yang bersifat tradisional ke alat-alat yang lebih modern. Seperti pada gambar di samping ini. Anak-anakku sekalian, kalian bisa melihat ada perbedaan dari gambar-gambar ini. Gambar yang pertama itu petani sedang menggarap lahan menggunakan tenaga kerbau. Kemudian gambar kedua, petani menggarap lahan sudah menggunakan traktor. Ada perubahan dari zaman tradisional ke zaman modern. Gambar yang berikut. Ini gambar apa? Ini gambar mesin ketik. Ya, di sebelahnya gambar apa? Ya benar, di sebelahnya gambar laptop. Ada perubahan dari yang bersifat tradisional, dari yang bersifat modern. Kalian tahu fungsinya? Iya. Kalau mesin ketik ini hanya untuk ketik saja, tidak untuk lain-lain. Tetapi kalau laptop ini, dia selain ketik bisa menggunakan untuk hal lain. Print, kemudian browsing di internet, bisa. Oke, kemudian gambar yang ketiga, kalian tahu ini gambar apa? Ya benar, ini gambar setrika. Setrika zaman dulu yang masih menggunakan arang, kemudian setrika zaman sekarang yang sudah menggunakan arus listrik. Kemudian gambar yang keempat, ini telepon rumah atau telepon, ya umum biasa juga seperti modelnya seperti ini. Kemudian ini ada handphone Android yang zaman sekarang yang kalian gunakan. Ya, gambar yang terakhir adalah gambar mobil. Kemudian ada gambar gerobak yang ditarik oleh tenaga kerbau. Gerobak ini pada zaman tradisional, pada alat-alat yang bersifat tradisional, sementara mobil ini sudah bersifat modern. Iya benar. Lanjut. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya.
Ya, anak-anakku sekalian, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ini terbagi menjadi 3. Dari 3 bentuk ini kemudian terbagi lagi menjadi 6. Ya, yang pertama, bentuk perubahan sosial budaya dapat dilihat dari waktunya. Itu ada revolusi, kemudian ada evolusi. Kemudian bentuk yang kedua itu berdasarkan pengaruhnya, ada besar, kemudian ada kecil. Perubahan besar, perubahan kecil. Kemudian yang berikut berdasarkan perencanaannya terbagi menjadi 2, yaitu direncanakan, kemudian tidak direncanakan. Nah, kita simak bersama penjelasan dari masing-masing bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama berdasarkan waktunya, revolusi, perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Perubahan tanpa ada perencanaan sebelumnya. Contoh lain, revolusi industri. Jadi proses mekanisasi dalam usaha industri, perdagangan itu makin berkembang, semakin berkembang. Kenapa? Karena ada perubahan. Mulai dulunya itu menggunakan tenaga manusia, sekarang sudah diganti dengan tenaga mesin atau alat. Ya, berkembangnya urbanisasi, masyarakat desa ini dengan mudah bisa pergi sampai ke kota, bahkan tinggal di kota. Ya, itu akibat dari revolusi industri. Nah, ini ada gambar yang ditunjukkan ini gambar proses menaikkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini apakah ini bagian dari revolusi? Ya, benar. Ini bagian dari revolusi. Jadi revolusi itu perubahannya cepat, waktunya cepat, tanpa ada perencanaan. Proklamasi ini bagian dari revolusi. Kenapa? Karena tidak ada perencanaan. Tidak ada perencanaan dari para pejuang kita waktu itu untuk kemerdekaan Indonesia. Waktunya lama atau cepat? Waktunya cepat, waktunya singkat. Tanggal 14 dipanggil ke Dalat Saigon, tanggal 16 Rengas Dengklok, kemudian tanggal 17 Agustus 1945 itu proklamasi kemerdekaan. Waktunya singkat tanpa ada perencanaan. Ya, kemudian yang berikut yang kedua itu berdasarkan waktunya, yang kedua itu evolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Perubahan sosial ini terjadi tanpa ada kehendak dari masyarakat. Misalnya ini gambar kompor minyak dan gambar kompor gas. Ada keinginan dari masyarakat? Tidak, masyarakat tidak pernah tahu terkait dengan ini. Masyarakat Indonesia tidak pernah tahu terkait dengan ini. Perubahan dari kompor minyak menjadi kompor gas ini. Kemudian perubahan ini berlangsung lama? Tidak, lama. Kalau orang Indonesia dulunya dari menggunakan kayu bakar, kemudian menggunakan kompor minyak tanah, kemudian sampai dengan zaman modern saat ini menggunakan kompor gas. Ini pun tidak semua masyarakat Indonesia menggunakan kompor gas. Oke, kita lanjut yang berikut. Perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya. Itu terbagi menjadi yang pertama, itu perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan suatu masyarakat. Contohnya, dulu petani menggarap sawah menggunakan tenaga kerbau, saat ini petani sudah menggunakan traktor. Seperti gambar yang tadi di awal yang ditunjukkan. Sama seperti ini. Ini ada perbedaan. Yang dulunya itu masih bersifat tradisional menggunakan tenaga kerbau. Kalau sekarang zaman modern ini sudah menggunakan traktor atau Quick. Ini namanya Quick, traktor atau Quick, mereknya Quick. Ya, lanjut. Perubahan kecil. Perubahan kecil yaitu perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contohnya permainan anak, kemudian fashion atau berpakaian. Ini ada gambar. Ya, gambar ini sama cara berpakaian. Kemudian ini gambar permainan anak ini. Dulu itu seluruh anak Indonesia itu memainkan permainan ini. Ini lompat tali, kemudian yang ini namanya itu gici-gici. Ya, kalau saat sekarang ini
sudah tidak, permainan ini sudah ditinggalkan. Kalau saat ini lebih sering anak-anak kita itu memainkan permainan yang lebih modern. Ini ada permainan PS, kemudian ini kalau tidak salah permainan game di dalam HP Android, Free Fire, Mobile Legend, ya seperti itu. Ini lebih modern. Kalau di atas ini bersifat tradisional, kalau di bawah ini sudah modern, ya benar. Kemudian yang berikut, perubahan sosial budaya berdasarkan perencanaannya. Terbagi menjadi yang pertama itu perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Misalnya pembangunan jalan raya, gedung sekolah, dan lain-lain. Ini pembangunan jalan raya. Masyarakat menginginkan atau tidak? Jelas masyarakat menginginkan supaya akses ke mana saja itu mudah, kemudian mempersingkat waktu, maka masyarakat membutuhkan pembangunan jalan raya yang bagus. Kalau kita anak-anak sekolah, guru membutuhkan gedung sekolah yang layak, yang bagus supaya bisa ditempati, belajar bisa nyaman. Ya, kalau jalan raya penting tidak penting, jelas penting. Jadi jalan raya ini memang direncanakan. Sebelum dibangun itu sudah direncanakan seperti itu. Berapa biaya yang dikeluarkan, yang akan dikeluarkan untuk membangun jalan raya ini. Ya. Kemudian yang berikut, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang terjadi di luar jangkauan atau kemampuan masyarakat. Perubahan sosial yang tidak direncanakan dapat terjadi karena beberapa faktor yang meliputi faktor eksternal dan internal. Misalnya faktor eksternal itu akibat gempa bumi, tsunami, dan kerusuhan. Kalau kerusuhan itu faktor internal, kemudian eksternalnya itu gempa bumi dan tsunami. Ini ada gambar gempa bumi yang terjadi di Aceh. Yang terjadi di Aceh 2006. Kemudian ada gambar gunung meletus, kemudian ada gambar banjir. Kalau banjir ini diakibatkan oleh, ya benar, oleh kita sendiri manusia. Kalau tsunami, kemudian gunung meletus itu kehendak Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Kalau banjir ini diakibatkan oleh kita manusia sendiri. Kita sering membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang sampah di sungai atau di kali, di parit. Nah, ini akibatnya nanti seperti ini. Ya, berikut anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ke faktor penyebab perubahan sosial budaya. Jadi faktor penyebab perubahan sosial budaya itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu bertambah dan berkurangnya penduduk. Kemudian yang kedua penemuan baru. Kemudian faktor yang ketiga itu konflik. Kemudian faktor yang keempat itu terjadinya pemberontakan atau revolusi. Kemudian yang kelima perubahan lingkungan alam. Kemudian faktor yang keenam peperangan. Kemudian faktor yang ketujuh pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ya, jadi dalam penjelasan ini saya akan menjelaskan terkait dengan 4 faktor penyebab perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Ya, yang pertama itu pengaruh jumlah penduduk. Nah, ini ada gambar contoh pemukiman yang padat penduduk dan pemukiman yang jarang penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi suatu daerah. Misalnya, suatu kota mengalami peningkatan yang besar karena urbanisasi. Ya, anak-anakku sekalian, apa itu urbanisasi? Ya, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ada faktor pendorong? Ya, ada. Faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan. Ini jadi pendorong masyarakat yang tinggal di desa cenderung untuk pindah ke kota. Oke, kemudian pertambahan ini mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga terjadi perubahan sosial budaya di kota tersebut. Lihat, seperti gambar yang ada di sini. Ada perbedaan yang sangat besar, ada perubahan yang sangat besar. Ini padat, kota ini.
gambar kota ini padat penduduk, sementara gambar desa ini jarang penduduk. Buktinya padat penduduk, lihat dari ini, rumah ini. Ini gambar rumah, perumahan penduduk masyarakat, yang di sebelah ini di kota, kemudian ini gambar perumahan penduduk masyarakat di desa. Ya. Jadi ada perubahan. Kemudian yang berikut, yang kedua itu adanya penemuan baru. Nah, perubahan sosial budaya akibat adanya penemuan baru, yang pertama itu sebelum ada listrik, yang kedua setelah ada listrik. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya dalam kehidupan. Listrik ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1821. Dunia mengalami banyak perubahan termasuk rangkaian penemuan sesudah penemuan listrik. Kombinasi pengetahuan dan penemuan listrik banyak tercipta seperti alat penghasil tenaga listrik, alat yang dapat menyalurkan listrik seperti setrika, kompor, alat masak. Oke, penemuan handphone dan internet adalah sebagian kecil dari penemuan baru atau pembaharuan. Penemuan dan pembaruan tersebut menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Ya, sebelum ada listrik, setelah ada listrik. Anak-anakku sekalian, perhatikan di gambar yang ada di slide ini. Sebelum ada listrik itu, kita masih menggunakan pelita, lampu pelita yang dibuat dari kaleng, kemudian dipakai minyak tanah, kemudian dikasih sumbu, kemudian dinyalakan. Ini seperti pada gambar, masih menggunakan lampu pelita, itu sebelum ada listrik. Kemudian setelah ada listrik, sudah terang, sudah tidak lagi menggunakan ini, api lagi. Sudah menggunakan tenaga listrik atau balon listrik yang dipakai untuk menerangi. Kemudian yang gambar kedua ini, anak-anakku sekalian, apakah kalian mengetahui gambar ini? Ya, benar, ini gambar dandang. Kalau orang Indonesia bilang dandang, wajan. Dipakai untuk masak air, masak nasi. Ya. Kemudian setelah ada listrik, masyarakat mulai meninggalkan ini. Masyarakat lebih cenderung untuk menggunakan ini, Magicom, rice cooker, untuk memasak nasi. Ya. Kemudian yang berikut, sebelum ada listrik, ini gambar apa? Ini gambar surat. Masyarakat masih menggunakan surat untuk memberikan kabar, sementara kalau sudah ada listrik, itu sudah menggunakan telepon. Ini gambar ini masih menggunakan telepon rumah. Kalau sekarang sudah lebih canggih lagi, sudah ada HP, bahkan HP Android. Ya, anak-anakku sekalian, kita lanjut. Yang berikut, yang ketiga itu terkait dengan konflik, munculnya konflik. Nah, ini ada gambar contoh konflik. Konflik dapat terjadi antara individu dan individu, antar kelompok dan kelompok, atau antar individu dan kelompok. Penyebab terjadinya konflik yaitu adanya perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan, atau antar individu. Ini ada dua gambar contoh konflik yang sering terjadi di negara kita. Ini yang pertama, ini gambar kerusuhan tahun 98, bulan Mei tahun 1998. Kemudian gambar kedua, ini konflik yang terjadi di daerah Papua, yaitu di daerah Timika, antara masyarakat dari kampung Kuamki Lama dan masyarakat dari kampung Kuamki Baru. Ini permasalahannya terkait dengan adat, terkait dengan kebudayaan. Ya, anak-anakku sekalian, kita lanjut. Terjadinya revolusi. Jadi seperti gambar ini sudah saya tunjukkan di awal, ini bagian dari revolusi. Pemberontakan atau revolusi menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Contohnya ketika Indonesia mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan proklamasi, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari cengkraman penjajah, dan telah mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintah nasional. 17 Agustus ini merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana kita resmi melepaskan diri dari penjajah Belanda. Ya, berikut.
Sistem pendidikan maju. Ini ada dua gambar pelaksanaan ujian. Yang pertama ini masih ujian kertas pensil waktu zaman dulu. Kemudian yang saat ini ujian online atau ujian komputer. Ada perubahan dari yang dulunya menggunakan kertas dan pensil, sekarang sudah menggunakan komputer atau sifatnya online. Kalau yang di sebelah kertas pensil ini offline. Ya, yang berikut faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Kemudian yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Kemudian yang keempat, adanya prasangka terhadap hal baru atau asing. Kemudian yang kelima, terkait dengan adat istiadat. Ya, kehidupan masyarakat tradisional, sikap masyarakat yang masih tradisional. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat istiadat yang telah turun-temurun dari leluhur mereka turun sampai ke saat ini. Keterkaitan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang kritis. Ini salah satu contoh sikap masyarakat yang masih tradisional. Mereka tidak dalam hal menggarap lahan, mereka tidak menggunakan alat-alat yang modern, mereka masih menggunakan alat-alat yang memang disediakan oleh alam. Alat-alat yang selama ini mereka pakai atau mereka gunakan dalam hal membuka lahan. Kemudian yang berikut, perkembangan ilmu pengetahuan terlambat. Nah, ini salah satu contoh potret pendidikan yang ada di Papua. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Contohnya, sikap hidup masyarakat yang tidak ingin berkembang. Maksudnya masyarakat tidak ingin untuk menyekolahkan anaknya. Masyarakat tidak ingin untuk anaknya mendapatkan pendidikan atau mendapatkan pembelajaran. Nah, ini salah satu yang mengakibatkan pendidikan atau ilmu pengetahuan itu terlambat. Kemudian keterbatasan ekonomi untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Kalau di Papua ini pendidikan memang tidak tidak mahal seperti daerah-daerah lain, tetapi karena pemikiran masyarakat yang masih tradisional, akhirnya mereka cenderung untuk tidak menyekolahkan anaknya, tidak menyekolahkan anak mereka. Ya, kaitan dengan keterbatasan ekonomi, benar, keterbatasan ekonomi menjadi salah satu faktor. Orang tua tidak ingin untuk memberikan anaknya untuk bersekolah. Kenapa? Karena pendidikan itu banyak komponen yang bisa untuk atau banyak faktor yang jadi pendukung untuk suksesnya pendidikan tersebut. Misalnya dalam hal pembelajaran harus punya buku, pena, punya pensil, punya tas, punya pakaian seragam, pakaian punya sepatu, kaos kaki, pakaian olahraga. Nah, ini membutuhkan membutuhkan uang atau membutuhkan biaya yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ini ada gambar potret sekolah yang ada di salah satu daerah pedalaman yang ada di Papua. Jadi anak-anak di sana ini bersekolah ini tanpa menggunakan seragam. Hal ini mungkin berbeda dengan anak-anak yang bersekolah di kota. Bersyukur karena kalian masih bisa diberikan fasilitas yang baik, pakaian, buku, semuanya disiapkan secara baik. Anak-anak yang tinggal di pedalaman belajar seadanya. Lihat kondisi sekolah mereka, tidak ada meja atau kursi, mereka hanya duduk beralaskan papan, beralaskan pelepah pinang. Kemudian mereka masih ingin untuk belajar di tempat ini. Ini salah satu faktor perkembangan ilmu pengetahuan itu terlambat. Kemudian yang berikut,
kehidupan masyarakat yang terasing. Ini salah satu faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, masyarakat terasing adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan ciri fisik, budaya, dan mendalami wilayah tertentu yang terpencil, sulit dijangkau atau secara geografis terisolasi, sehingga mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial atau budaya dengan masyarakat di luar. Ya, ini contoh potret kehidupan suku Korowai yang ada di pedalaman Merauke atau Bovendigul. Jadi mereka ini disebut manusia pohon. Kenapa? Karena tempat tinggal mereka atau rumah mereka itu ada di atas pohon. Ini merupakan salah satu suku terasing yang ada di Papua. Mereka tidak menerima budaya luar yang masuk untuk bergaul atau masuk sama-sama dengan mereka. Ini mereka tidak ingin. Mereka lebih senang hidup dengan budaya mereka. Ini suku Korowai. Mereka tinggal di atas pohon. Alasan mereka tinggal di atas pohon yang pertama itu kalau tinggal di tanah itu, di bawah tanah itu, atau tinggal di atas tanah itu bisa hewan-hewan buas itu, binatang buas itu bisa saja menyerang. Kemudian yang kedua itu kalau tinggal di bawah itu, di atas tanah itu bisa saja roh-roh halus datang untuk mengganggu mereka. Karena itu mereka lebih memilih untuk tinggal di tempat yang tinggi, yaitu di atas pohon. Mereka membangun rumah di atas pohon. Tujuannya yang tadi. Ya, berikut